Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nia Kurnia, mahasiswi Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, program studi ilmu hukum. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan dan mempresentasikan makalah saya. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Roni selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan tugas tengah semester mata kuliah ini dengan tepat waktu. Makalah saya yaitu karakteristik hukum dan moralitas. Negara hukum seringkali tidak berdaya untuk membantah dan menahan arus kepentingan sebagian kelompok orang yang pada gilirannya mengorbankan hak-hak rakyat orang banyak, yang hakikatnya mengorbankan si suci hukum itu sendiri. Hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan aspek lainnya, yaitu aspek moral dan keadilan. Hakikat manusia adalah makhluk yang bermoral. Hukum dan moralitas memiliki hubungan yang mutlak, karena keduanya memiliki hubungan timbal balik. Moralitas suatu masyarakat mempengaruhi produk hukum, dan hukum mempengaruhi pandangan baik dan buruk masyarakat tersebut. Nah, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa pengertian hukum dan moral itu sendiri, dan apa pola hubungan hukum dan moral dalam penegakan hukum? Nah, saya di sini akan menjelaskan dengan singkat pengertian hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada kesamaan pendapat para sarjana mendefinisikan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena masing-masing memberikan definisi hukum yang berbeda. Bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena sangat luas cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Pendapat Abdul Manan tersebut pada hakikatnya selaras dengan pendapat Devan Abdul yang mengatakan tidak mungkin memberikan definisi mengenai pengertian hukum karena begitu luas yang diaturnya. Namun tujuan hukum itu untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Selanjutnya ada pengertian menurut E.U. Terch adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Lalu ada pendapat dari Sunarti Hartono yang mendefinisikan hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi harus mengatur berbagai aktivitas manusia dengan manusia lainnya, atau kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Terlepas dari berbagai pendapat definisi hukum itu sendiri, dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum itu adalah suatu norma yang ada di dalamnya itu ada sanksinya. Hukum sebagai suatu kebutuhan masyarakat agar masyarakat mendapat keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan, dan ketentraman. Hukum itu dapat ditulis dan tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis itu adalah norma atau peraturan yang tidak tertulis yang telah dipakai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya sudah turun-temurun dan tidak dimasukkan secara resmi oleh lembaga berwenang. Contohnya itu norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma adat. Sedangkan hukum tertulis adalah aturan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal dengan hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas, dan menjalankannya dengan etis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian moral. Moral secara etimologis, kata moral itu berasal dari mos dalam bahasa Latin. Bentuk jamaknya mors yang artinya tata cara atau adat istiadat. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau asusila. Secara etimologis terdapat berbagai perumusan pengertian moral yang segi substantifnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Katakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan atau akhlak. Sementara Wilahaki, sebagaimana dikutip oleh Bambang Daurwenso, merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif. Perumusan formalnya itu ada 3. Yang pertama, moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh manusia dalam kelompok manusia tertentu.
Yang kedua, moral itu adalah ajaran tentang tingkah laku yang baik berdasarkan sumber agama tertentu. Yang ketiga itu moral sebagai tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan pada kesadaran bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan secara singkat tentang pola hubungan hukum dan moral. Nah, pola hubungan hukum dan moral itu ada 4 macam. Yang pertama itu hukum merupakan bagian dari satu sistem ajaran moral. Ajaran moral itu adalah prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah moral yang terdapat dalam berbagai agama, ideologi, filsafat, dan tradisi masyarakat. Pola hubungan hukum dan moral seperti ini terdapat dalam moral agama, dinamakan hukum agama, merupakan bagian dari ajaran moral agama. Aspek lain dari ajaran agama itu meliputi teologi, akhlak, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, hukum-hukum yang bersumber pada agama merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama. Selanjutnya itu ada pola hubungan moral yang menempatkan hukum sebagai bagian dari ajaran moral yang bersumber dari ideologi. Sistem hukum idealis merupakan subsistem dari ideologi komunis atau sosialis yang pada saat itu berlaku di negara yang menganut ideologi tersebut, seperti negara-negara bekas Uni Soviet. Kedua, hukum merupakan derivasi dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah moral umum yang artinya hukum merupakan penjabaran dari prinsip-prinsip moral umum yang berlaku secara universal yang mengatasi berbagai budaya dan permasalahan. Prinsip-prinsip moral umum menurut penganut hukum kodrat terdapat dalam moralitas kodrati yang bersumber prinsip-prinsip kodrat alam atau sunatullah yang bersifat tetap dan abadi. Prinsip-prinsip moral umum itu disebut pula hukum kodrat yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hukum positif. Dan demikian, hukum positif merupakan derivasi dari hukum kodrat. Oleh karena itu, hukum positif tidak boleh bertentangan dengan hukum kodrat. Dalam pandangan hukum kodrat, identik dengan keadilan. Yang ketiga, adanya persinggungan titik singgung antara kaidah hukum dan kaidah moral. Artinya ada bagian dari tingkah laku manusia yang sama-sama diatur oleh kedua kaidah itu. Yang M. Rashidi menggambarkan persinggungan itu dalam 2 lingkaran, di mana ada bagian kedua tersebut yang saling berhimpitan. Nah, dalam bagian yang berhimpitan itu, hukum dan moral itu secara bersamaan. Sedangkan dalam bagian lain, hukum dan moral itu tidak adanya persamaan. Sesuatu yang legal belum tentu yang moral, sesuatu yang moral belum tentu yang legal. D.J. Haberki menggambarkan persinggungan tersebut dalam 3 kotak yang berisi muatan hukum dan moral. Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan moral karena kedua kaidah tersebut sama-sama mengatur tingkah laku manusia dan sama-sama bertujuan untuk kebaikan hidup manusia. Ketiganya itu, yang pertama, sering terjadi perbuatan yang dilarang oleh moral, dilarang pula oleh hukum. Yang kedua itu, kadangkala perbuatan yang dilarang oleh moral tidak dilarang oleh hukum. Yang ketiga itu, perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak dilarang oleh moral. Pola hubungan hukum dan moral yang keempat, yaitu tidak ada hubungan antara hubungan hukum dan moral karena kedua bidang itu bukan hanya 2 hal yang terpisah, tetapi juga 2 aspek yang berbeda. Perbedaan terpisahnya moral dan hukum itu digambarkan skema 2 lingkaran yang tidak mempunyai titik singgung, di mana satu lingkaran itu adalah moral dan satu lingkaran itu adalah hukum. Pola hubungan hukum dan moral yang keempat ini mewakili pandangan positivisme. Kaidah hukum dan kaidah moral memiliki perbedaan tujuan. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat, sedangkan moral mempunyai tujuan menyempurnakan kehidupan pribadi seseorang. Tercapainya tujuan kaidah moral secara tidak langsung akan membawa pengaruh terhadap pencapaian tujuan hukum, karena pribadi yang baik cenderung menaati peraturan-peraturan hukum yang merupakan pedoman setiap manusia untuk berkehidupan bermasyarakat. Selain perbedaan tujuan hukum dan moral, berbeda pula dalam aspek isi aturan. Kaidah hukum mengatur perbuatan-perbuatan lahir manusia, artinya hukum memfokuskan pengaturannya kepada sikap perilaku lahiriah, bukan kepada sikap batiniah. Dalam hal ini, hukum menganut asas konsesianis kunam nemo factitur, yang berarti tidak seorang pun dapat dihukum dengan apa yang dia pikirkannya. Sebaliknya, kaidah moral mengatur sikap batin manusia yang menjadi motif pembuatan lahiriah. Selanjutnya, perbedaan mengenai asal-usul kaidah.
Menurut Immanuel Kant, kaidah hukum bersifat heteronom, sedangkan moral bersifat otonom. Sifat heteronom, kaidah hukum menganut kekuasaan dari luarlah yang memaksa kehendak kepada manusia, yaitu kekuasaan masyarakat atau kekuasaan negara. Orang tunduk kepada hukum karena adanya kekuasaan yang memaksa mereka untuk taat tanpa syarat. Sedangkan sifat otonom, kaidah moral menganut arti bahwa perintah moral berdasarkan kehendak seseorang terhadap dirinya sendiri. Dia harus menentukan menurut suara hatinya. Kaidah moral ditaati oleh manusia karena dorongan atau kehendak kesadaran dirinya sendiri. Hukum dan moral memiliki perbedaan pula dalam instrumen penegakannya. Moral berakar dari dalam suara hati manusia, dari kekuatan batin yang terdapat dalam diri manusia. Ketaatan kepada kaidah moral bersifat sukarela. Satu-satunya kekuasaan yang menyokong moral itu adalah suara hati manusia tersebut. Ketaatan pada kaidah hukum tidak hanya ditopang oleh kekuasaan batin dari manusia, melainkan terutama dipaksa oleh alat-alat kekuasaan lahir. Dengan demikian, hukum mempunyai dua kekuatan mengikat, yakni kekuatan lahir dan kekuatan mengikat batin. Kaidah hukum bukan hanya membebankan kewajiban kepada manusia secara normatif, tetapi juga memberikan kekuasaan. Sedangkan kaidah moral hanya membebankan kepada kewajiban normatif saja. Di samping perbedaan yang dikemukakan oleh Aperdon tersebut, kaidah hukum dan kaidah moral juga mempunyai perbedaan dalam lingkup pengaturannya. Kaidah hukum adalah aturan untuk mengatur kehidupan di masyarakat, sedangkan moral untuk mengatur kehidupan pribadi masyarakat. Nah, dalam zaman sekarang ini, terutama sesudah Perang Dunia II, bertambahlah kesadaran bahwa hukum harus dikaitkan dengan moral atau keadilan supaya dapat dipandang sebagai hukum. Dengan kata lain, orang makin yakin bahwa hukum positif harus menurut norma-norma tertentu, yakni prinsip-prinsip keadilan. Bila tata hukum tersebut tidak memenuhi syarat ini tetap diakui sebagai hukum, maka dengan ini hukum tidak dapat dibedakan lagi dengan kekuasaan. Moral mempunyai 5 fungsi terhadap hukum. Yang pertama itu, moral berfungsi sebagai landasan etik bagi pembentukan kaidah hukum. Yang kedua, moral merupakan sumber hukum. Artinya, kaidah-kaidah moral dapat menjadi sumber kaidah hukum. Yang ketiga, moral merupakan sarana untuk menguji atau mengevaluasi keberadaan kaidah hukum. Apakah suatu kaidah atau aturan sudah memenuhi klasifikasi moralitas untuk disebut sebagai hukum atau belum, dan apakah kaidah hukum itu telah memenuhi kualifikasi hukum yang adil atau hukum yang baik dalam perspektif moral. Menurut Fowler, terdapat 8 moral hukum internal. Yang pertama, harus ada peraturan terlebih dahulu, berarti tidak ada tempat keputusan-keputusan secara ad hoc atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrter. Yang kedua, peraturan itu harus diumumkan secara layak. Yang ketiga itu peraturan-peraturan tidak boleh berlaku surut. Yang keempat itu perumusan peraturan itu harus jelas terperinci, artinya harus dapat dimengerti oleh masyarakat. Yang kelima, hukum itu tidak boleh dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin. Yang keenam itu tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Yang ketujuh itu peraturan harus tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Yang kedelapan, harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari makalah saya. Pemikiran mengenai hubungan hukum dan moral bermuara pada dua alur yang bertolak belakang, yaitu pemikiran yang mengakui ada hubungan hukum dan moral, dan pemikiran yang mengingkari kedua kaidah itu. Pemikiran yang mengakui adanya hubungan dan moral itu diwakili oleh mazhab hukum kodrat, sedangkan yang mengingkari kaidah hukum tersebut dan moral itu yaitu positivisme. Dalam konteks ada hubungan hukum dan moral, terdapat 3 hubungan hukum dan moral, yaitu hukum merupakan bagian dari sistem ajaran moral agama atau ideologi. Yang kedua itu hukum merupakan derivasi prinsip-prinsip moral umum. Yang ketiga, persinggungan antara hukum dan moral. Adanya hubungan hukum dan moral melahirkan relasi fungsional yang resiprokal antara kedua entitas tersebut dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Fungsi moralitas terhadap hukum meliputi sumber etik atau nilai pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen evaluatif bagi substantif kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya.
Fungsi hukum terhadap moral terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah-kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi tertentu. Memperkokoh nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat, dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial. Dalam wacana tidak ada hubungan hukum dan moral, terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu meliputi perbedaan tujuan, perbedaan substansi aturan, perbedaan asal-usul kaidah, perbedaan instrumen penegakannya, perbedaan daya kerjanya, dan perbedaan ruang lingkup pengaturan. Dari bahwa penulisan makalah saya dan presentasi saya itu masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran saya persilakan. Dan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Roni yang telah menyimak video ini. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.